Masa upaya kemanusiaan menembus blokade Zionis Israel di Gaza Palestina kembali berujung penculikan yang melanggar hukum internasional. Bahkan para aktivis global Sumut Notila yang diculik Zionis Israel dilaporkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Ibu kandung Adi Angga, relawan global Sumut Notila, Ibu Sutrawati Karudin, dan CEO Rumah Zakat Irfan Nugraha. Selamat sore, Pak Irfan dan Ibu Sutrawati. Selamat sore Bu Sutrawati, saya Irfan. Selamat sore Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio, saya mulai dari Ibu Sutrawati. Sebelumnya kami turut prihatin Ibu atas peristiwa yang menimpa putra Ibu Mas Adi Angga. Ada video yang beredar Ibu dan tadi sempat kami tampilkan. Apakah Ibu melihat ada putra Ibu dalam video tersebut? Mungkin boleh ditampilkan ya teman-teman untuk video yang beredar luas. Ibu, dari video yang beredar dan kami tampilkan saat ini, apakah ada putra Ibu dalam video tersebut? Sampai saat ini sebenarnya saya belum berani lihat videonya Mbak, cuman saya minta sama anak saya untuk cek, dia bilang sepertinya ada. Baik. Bagaimana komunikasi dengan Mas Adi Angga selama berlayar, Ibu? Terakhir itu komunikasi di hari Senin jam 3. 30 menit sebelum diintercept sama Zionis Israel. 30 menit sebelum diintercept oleh Zionis Israel, apa yang disampaikan oleh Mas Adi Angga? Ya paling itu ya, kalau namanya anak dalam perjalanan membawakan misi seperti itu ya tentu kita orang tua hanya mengingatkan supaya ya banyak-banyak mengingat Allah supaya lebih hati-hati. Itu aja Mbak. Bagaimana kemudian keluarga menanggapi aksi pencegatan, penculikan yang disertai dengan kekerasan oleh Zionis Israel, Ibu? Iya, shock pastinya ya. Kita sampai saat ini kan dan alhamdulillah keluarga banyak mendukung ya, silih berganti keluarga datang di rumah. Pastinya ini sangat mengerikan buat saya. Iya, tentu sangat mengerikan Pak Irfan. Apa informasi yang sudah dihimpun, informasi terbaru yang diperoleh oleh Rumah Zakat terkait dengan aksi pencegatan dan penculikan relawan oleh Zionis Israel? Ya, Mbak Eva ya. Jadi kami Rumah Zakat yang merupakan aliansi atau bagian dari aliansi Global Peace Convoy Indonesia berupaya melakukan komunikasi ke berbagai pihak dan juga memperbanyak dukungan, harapannya agar pemerintah juga semakin cepat melakukan upaya-upaya perlindungan dan pembebasan warga negara Indonesia. Salah satunya ini adalah rekan kita dari Rumah Zakat ya, Kakak Angga, dan kami sejak Kakak Angga ya dan warga negara Indonesia diintercept ya, diculik, melakukan upaya-upaya ya berkomunikasi, mulai kita menyampaikan perkembangan kepada Kementerian Luar Negeri, kepada KBRI di Amman ya, KBRI di Istanbul, terus juga kita berkomunikasi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan update dan progresnya serta harapan agar MPR juga mendorong pemerintah lebih cepat, karena waktu itu pemerintah atau dalam hal ini Kemlu sudah menyampaikan pernyataan statement ya mengecam keras, dan hari kemarin kita pun bertemu dengan Komisi 1 DPR dan diterima oleh pimpinan Komisi 1 DPR dan juga anggota. Pimpinan 1 DPR, Komisi 1 DPR menyampaikan hasil dari RDP dengan Menteri Luar Negeri. Jadi setelah sebelum kami diterima audiensi, sebelumnya ada RDP dan
kami alhamdulillah juga berpapasan dengan Pak Menlu, ya. Jadi sempat ngobrol sebentar ya non formal dengan Pak Menlu, dan Pak Menlu menyampaikan upaya juga percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan komunikasi ataupun media dari negara kerajaan Jordan ataupun juga dari pemerintah Turki gitu ya, pemerintah Mesir. Nah, tadi siang kami juga ke Kementerian Luar Negeri kembali ya, memfollow up sejauh mana upaya-upaya dari Kementerian Luar Negeri begitu. Dan alhamdulillah Kementerian Luar Negeri setelah ada dorongan yang kuat dari DPR, dari MPR dan semua elemen, alhamdulillah juga memfollow up ya harapan-harapan dari kami dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami juga menyampaikan ya bahwa ada keluarga yang sudah sedang menanti kabar ya perkembangan dari Angga ini, dan harapannya ini juga diperhatikan dan mendapatkan skala prioritas dalam bertugas. Dan alhamdulillah Kemenlu tadi menyampaikan progres-progresnya gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa secepatnya kembali ke tanah air ya, meskipun kita belum mengetahui ya 2 hari lagi atau berapa jam lagi terus melalui apa ya, tapi sudah ada kabar progres yang baik ya terkait dengan keberadaan Angga ini. Nah, kalau melihat kondisi yang digambar, memang iya ya, ini kondisi delegasi Global Sumut Flotilla kedua ya, meskipun kami belum melihat ya secara jelas Angga ataupun warga negara Indonesia yang lainnya. Baru terlihat itu pakaian yang digunakan oleh Hendro begitu ya. Nah, kita sampaikan juga ini kepada Kemenlu tadi bahwa video yang beredar ini membuat shock kami dan juga keluarga gitu ya, keluarga. Dan ternyata ini juga didorong ya, disampaikan oleh ke negara-negara lain yang ada hubungan diplomatik. Jadi Kemenlu pun mendorong ya kepada pemerintah ya yang ada peserta Global Sumut, yang pemerintah atau negara itu ada hubungan diplomatik untuk melakukan kecaman dan penekanan gitu ya. Dan dari situ ternyata dapat kabar ya, sore ini sudah mulai ada kabar baik bahwa proses pemulangan gitu ya, pembebasan sedang dilakukan begitu. Itu Mbak Eva. Baik, sore ini ada kabar baik, proses pemulangan sedang diupayakan ya Pak. Bagaimana informasi terbaru terkait ini? Kapan pastinya, waktu pastinya Pak Irfan? Nah, betul ya. Memang tadi secara pasti dan waktu ya, memang iya informasi terbaru kami itu akan diterbangkan ya ke Turki bersamaan dengan delegasi yang lainnya begitu. Namun hal ini bisa saja berubah begitu ya. Hal ini bisa saja berubah, tapi kabar terbaru yang kami dapatkan dari Global Sumut Flotilla ya, dari SC dan tim hukum Global Sumut Flotilla ya, persiapan itu sudah sedang proses dilakukan begitu. Nah, kita berharap gitu ya prosesnya sesuai dengan harapan kita ya, sehingga ya mudah-mudahan ya, kami berharapnya maksimal tidak lebih dari 3 hari lagi gitu ya, sudah bisa berada di Indonesia begitu. Nah, yang tentu ini dukungan doa dari masyarakat Indonesia tetap kami perlukan ya. Hal ini tentu mempengaruhi juga bagaimana pemerintah Israel ya cepat dalam memproses itu begitu ya. Kita ketahui setelah ada kecaman ya dari mana-mana, setelah misalnya kedutaan dubes Israel ya yang di negara yang ada negara
hubungan diplomatik dengan negaranya dipanggil gitu kan. Ternyata juga ini mempengaruhi sikap dari Perdana Menteri Israel, dan terbaru ya di media kami dapatkan Perdana Menteri Israel eh, ada komitmen gitu ya untuk melakukan percepatan proses untuk pengembalian ya pemulangan setiap delegasi dari Global Sumut Flotilla kedua ini. Baik, Anda sampaikan tadi persiapan kepulangan sedang dilakukan insya Allah 3 hari lagi ya Pak Irfan. Tadi Anda sampaikan informasi ini dari tim hukum Global Sumut Flotilla. Apakah ini menjadi informasi resmi juga yang sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia? Nah, tadi memang siang kami Kemenlu belum menyampaikan secara resmi begitu ya. Hanya menyampaikannya doakan saja ya prosesnya dapat berjalan dengan lancar ya. Dari sisi waktu mudah-mudahan 2 atau maksimal 4 hari begitu ya. Itu sudah sudah kembali ke Indonesia begitu ya. Hanya tolong ya doa dan doakan saja semuanya bisa berjalan dengan lancarnya. Hanya tidak menyebutkan gitu ya, apakah ke Turki gitu ya, ataukah ke Jordan, itu belum dipastikan secara detail begitu kan. Nah, yang informasi yang saya sampaikan barusan itu kami mendapatkan informasi terbaru dari tim lawyer dari Global Sumut ya, yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan gitu ya, ditugaskan untuk melakukan pendampingan. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi kabar baik ya buat Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan kami berdoa ya tadi ya 2 atau maksimal 4 hari itu sudah bisa bertemu gitu ya. Kita berdoa harapannya seperti itu. Amin. Tentu ini menjadi kabar baik Ibu Sutrawati, disampaikan Pak Irfan. Insya Allah 2-4 hari lagi putra Ibu bersama dengan relawan lainnya bisa kembali ke Indonesia. Bagaimana respon Ibu? Ya, tentunya kami sangat bersyukur ya, dan kami sangat mengapresiasi lembaga tempat anak saya bekerja di rumah sakit, terkhusus Pak Irfan, CEO rumah sakit. Kami sangat berterima kasih karena sejak awal sudah disampaikan bahwa Ibu tenang saja, keselamatan Kakak Angga itu urusan kami. Jadi sejak awal itu saya cuman sebagai ibu ya, dan keluarga kami hanya mendoakan semoga dimudahkan urusan untuk pemulangan anak saya. Amin, kita doakan diberikan kelancaran ya Ibu. Pak Irfan, bagaimanapun perjuangan dilakukan oleh para aktivis Armada Global Sumut, tujuan utamanya adalah untuk mendobrak blokade ilegal Zionis Israel di Gaza, Palestina. Apakah perjuangan yang tidak mudah ini akan terus berlanjut? Apalagi ada kejadian pencegatan, penculikan yang disertai dengan kekerasan. Ya, jadi Mbak Eva ya, bahwa Global Sumut Flotilla kedua ini merupakan rangkaian dari upaya masyarakat sipil, aktivis kemanusiaan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, 2010 sudah berjalan lewat waktu itu Freedom Flotilla. Global Sumut Flotilla pertama di 2025 bulan September. Ya, waktu itu diintercept juga dan diculik. Nah, sekarang Global Sumut Flotilla kedua, begitu. Nah, kita tentu ya akan terus berupaya melalui jalur manapun untuk menembus blokade Gaza ini. Ini adalah upaya masyarakat sipil dengan didorong rasa kemanusiaan bahwa di Palestina, tepatnya di Gaza, ya jutaan kelaparan dan tidak punya tempat tinggal saat ini. Nah, tentu pemerintah Indonesia, ya negara-negara lain, gitu ya, sedang berupaya juga. Nah, tentu karena kami juga ingin berkontribusi, maka inilah upaya kita. Dan tentu semangat yang dilakukan oleh Kakak Angga ini, itu harapannya menjadi inspirasi kembali ke depannya
ya tentunya sampai koridor kemanusiaan itu terbuka sehingga akses bantuan-bantuan kemanusiaan menuju Gaza Palestina ini semakin luas, semakin besar ya, sehingga kita bisa membantu masyarakat Gaza dan Palestina. Dan ini pun tentu didorong oleh bagaimana upaya ataupun harapan-harapan dari masyarakat Indonesia. Harapan-harapan dari masyarakat Indonesia inilah ya dilanjutkan gitu ya. Oleh siapa? Oleh salah satunya oleh Kakak Angga yang punya nilai kemanusiaan yang kuat dan keberanian ya. Keberanian yang kuat ya, di mana resikonya kan tinggi begitu ya, diintersep, diculik begitu, tapi kuat sekali. Nah, harapannya ini menjadi inspirasi yang terus Baik. berkelanjutan sampai akhirnya kita bisa memasukkan bantuan kemanusiaan secara optimal dan tentunya juga bisa menyelamatkan masyarakat sipil di Gaza di Palestina ini. Baik, terima kasih Pak Irfan dan Ibu Sutrawati sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.